Shalom jemaat Agape Church Samarinda maupun seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari Minggu ini? Pastinya luar biasa, bukan? Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan atas hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya, dan kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini Tuhan. Dan kerinduan hati kami Tuhan pagi hari ini adalah menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami ingin merenungkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dan kiranya Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Dan kami minta Bapa, penyertaan-Mu dimanapun kami berada, Engkau hadir. Dan Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk naikkan syukur kami buat Engkau Yesus. Amin. Amin.
Amin Tuhan. Sebab kami percaya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin Tuhan. Kami percaya Yesus, bahwa saat kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Yesus Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang Kau Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang Kau Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan lebih lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Kau, saat ku sembah, yes Tuhan, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Kau Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Katakan sekali lagi dengan lembut. Ku angkat hatiku, amin.
kekudusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kaulah kami yang hidup. Kau yang layak kami puji. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Yesus Tuhan. Amin. Kami mau nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Yes Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Inilah yang kurindukan. Yes Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan Yesus. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Yesus. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan lebih sungguh, inilah yang kami renungkan Yesus. Ku renungkan setiap waktu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Pujian dan Pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah manis
Haleluya, sungguh luar biasa Tuhan hadir melawat setiap kita. Saat kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan ada dan bertata dalam setiap pujian penyembahan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Theo. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar pada hari ini? Saya bersama tim pastoral sepanjang minggu ini terus berdoa kepada Tuhan tentunya. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan setiap jemaat Tuhan saat jemaat sedang bekerja, sedang beraktivitas. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Dan kalaupun kami mendengar jemaat dari sebagian jemaat ada yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit, kami juga tidak pernah hentinya untuk berdoa, meminta untuk Tuhan memberikan pertolongan, meminta kepada Tuhan untuk memberikan kesehatan, kekuatan yang baru buat setiap jemaat, agar jemaat diberikan kekuatan yang baru, kesehatan kembali normal, sehingga tidak dapat mengganggu segala aktivitas yang sebelumnya dikerjakan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saya akan memimpin kita semua terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan pada hari ini. Kami sudah diberikan waktu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau dapati hati kami, hati seorang hamba. Dan kami siap untuk menerima benih yang terbaik pada hari ini. Dan bicara dengan kuat dalam hidup kami. Biar firman yang akan disampaikan ini, yang akan kami dengar ini Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi juga pelaku firman Tuhan. Urapi, pimpin kami semuanya, lawat kehidupan kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Bicara dengan kuat, sekali lagi bicara dengan kuat, dengan tegas dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Dan sebelum pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah berhenti-hentinya saya mengajak untuk jemaat Tuhan untuk berantusias dalam beribadah. Saat memuji, saat menyembah, dan saat kita sedang mendengarkan firman Tuhan, saya meminta kepada saudara semuanya untuk bersungguh-sungguh mendengar. Bukan saja mendengar, tapi juga merenungkan firman Tuhan. Dan tidak cukup sampai di situ, kita juga bersungguh-sungguh, berantusias, bersemangat untuk melakukan firman Tuhan. Entah siapapun yang berdiri di hadapan saudara, yang sedang menyampaikan firman Tuhan, saya mau tekankan, saya mau pastikan kepada saudara untuk bersungguh-sungguh, ayo kita melakukan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya percaya ketika Anda melakukan firman Tuhan, maka Anda akan mengalami terobosan dalam kehidupan saudara. Saya tidak bicara tentang ekonomi, saya tidak bicara tentang kehidupan sehari-hari. Saya tidak memungkiri bahwa terobosan hal tersebut itu penting dalam kehidupan kita. Tetapi ada yang lebih penting dalam kehidupan kita, yaitu terobosan rohani. Karena saya percaya saudara, saya ingat sekali firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Dan itu menjadi rema dalam kehidupan saya. Dalam doa Bapa kami, Tuhan berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi ketika saya membaca itu, saya mengerti bahwa kalau mau terjadi di sesuatu yang terjadi di bumi, maka terlebih dahulu terjadi di sorga. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau saudara ingin mengalami terobosan dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang saudara alami, terlebih dahulu kita harus mengalami terobosan rohani saudara. Jadi saya tekankan, ayo kita bersungguh-sungguh, ayo kita bersemangat, ayo kita berantusias untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka saya percaya saudara akan mengalami terobosan. Dan mari kita buka firman Tuhan di dalam Yosua 7 ayat yang pertama. Dan sebelum kita akan membaca, merenungkan, saya mau pastikan bahwa kepada saudara bahwa firman Tuhan adalah Alkitab, merupakan kisah nyata dan bukan rekayasa, bukan dongeng, bukan cerita fiksi, tetapi kisah nyata yang Tuhan tuliskan lewat setiap nabi, lewat setiap orang pilihannya untuk kita belajar dari apa yang sudah Tuhan pernah ajarkan kepada orang-orang sebelumnya. Sekali lagi, ini merupakan kisah nyata. Jadi saudara, saya berharap saudara mengerti dan saya memastikan bahwa saudara mengerti, menyadari bahwa ini merupakan kisah nyata. Mari kita buka kitab Yosua 7 ayat yang pertama. Saya akan bacakan saudara, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi, bin Zabdi, bin Zerah,
dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kita akan ulangi dari ayat yang pertama, di kalimat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel berubah setia. Berarti sebelumnya bangsa Israel setia. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa bangsa Israel bisa berubah setia? Jawabannya ada di kalimat yang kedua di ayat yang pertama ini. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Ini penyebabnya. Karena Akan, ia melakukan sesuatu yang gak benar. Akan melakukan sesuatu yang salah. Akan melakukan sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Mengakibatkan Alkitab mencatat bangsa Israel berubah setia. Perhatikan kalimat yang ketiga dalam ayat yang pertama. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi saudara, murka Tuhan turun atas bangsa Israel karena akan melakukan sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mencatat bangsa Israel mulai berubah setia. Dari awal yang setia kepada Tuhan, berubah, bergeser menjadi tidak setia. Nah, sebelum saya akan melanjutkan firman Tuhan di pasal yang ke-7 ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang kitab Yosua. Kita tahu bahwa bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Lalu sebelum masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, sampai di Gunung Nebo, Musa diperintah oleh Tuhan untuk stop, berhenti di Gunung Nebo. Dan akhirnya mandat diberikan kepada Yosua. Dan akhirnya Yosua masuk ke tanah Kanaan. Langkah pertama saat ia masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel harus melewati sungai Yordan. Dan kita tahu, kita sudah mungkin sebagian tahu cerita bagaimana bangsa Israel keluar dari masuk ke tanah Kanaan. Lalu pertama kali saat bangsa Israel melintasi sungai Yordan, bagaimana bangsa Israel mengalami mukjizat Tuhan. Bangsa Israel mengalami keajaiban Tuhan. Bagaimana bisa mengalami keajaiban Tuhan? Bagaimana bangsa Israel bisa mengalami mukjizat Tuhan? Yaitu gini. Ketika itu Tuhan berkata kepada Yosua. Yosua berkata kepada imam dan kepada bangsa Israel. Lalu bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan katakan. Sehingga mereka melihat mukjizat Tuhan. Sehingga mereka melihat keajaiban Tuhan dan mereka dapat melintasi sungai Yordan. Setelah mereka melintasi sungai Yordan, mereka tidak mau mereka harus melewati satu kota yang bernama Yeriko. Alkitab menuliskan, saudara, Alkitab mencatat bahwa di sekeliling Yeriko ada gerbang dan tembok yang tingginya sekitar 14 meter dan lebarnya sekitar 6 meter, saudara. Lebih tinggi dibandingkan dengan tembok yang hari-hari ini kita tahu, tembok yang terkenal yaitu tembok Cina yang tingginya hanya 3 meter, saudara. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tembok Yeriko. Nah, yang menjadi masalahnya adalah bangsa Israel tidak punya teknologi khusus waktu itu karena bangsa ini terus bergerak. Lalu kemudian dia tidak punya alat khusus untuk dapat menghancurkan tembok itu. Kita tahu cerita di akhirnya bagaimana bangsa Israel dengan cara mukjizat Tuhan, keajaiban Tuhan, tembok Yeriko, tembok gerbang kota tersebut runtuh, hancur. Tidak ada yang tersisa, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka bisa mengalami mukjizat Tuhan? Kenapa mereka bisa mengalami keajaiban Tuhan? Ini jawabannya, saudara. Karena ketika itu Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua berkata kepada imam, Yosua berkata kepada bangsa Israel. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Yosua, dan bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan katakan. Bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan firmankan. Sehingga mereka melihat keajaiban Tuhan. Mungkin sebagian kita mungkin tidak masuk akal seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di hari pertama disuruh keliling, di hari kedua disuruh keliling sampai hari ke-6 disuruh keliling memutari kota Yeriko. Di hari yang ke-7 Tuhan juga berkata yang sama selama 7 kali dan akhirnya Tuhan berkata harus bersorak, harus bersorak-sorai, tiup shofar dan akhirnya hancurlah, runtuhlah tembok tersebut. Sekali lagi, poin pertama yang ingin saya sampaikan
Sesuatu yang sederhana yang saya percaya ini dapat mengubahkan kehidupan saudara adalah poin pertama, jika saudara ingin mengalami mukjizat dan keajaiban, satu-satunya jalan adalah melakukan apa yang Tuhan firmankan. Satu-satunya jalan adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dalam tanda kurung mentaati Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ini merupakan kisah nyata yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, karena Tuhan sudah pernah mengajarkan kepada orang-orang yang sebelum diri kita, saudara. Dan saya tidak memungkiri bahwa berkat itu penting dalam kehidupan kita. Hal ekonomi itu penting, kesehatan, kehidupan sehari-hari itu penting dalam kehidupan kita. Tetapi ada yang lebih penting, jauh lebih daripada itu. Yaitu hidup di dalam perkenanan. Saat saudara melakukan apa yang Tuhan katakan, saat saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya mau pastikan saudara sedang ada dalam perkenanan Tuhan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, setelah bangsa Israel mengalami mukjizat Tuhan, ketika bangsa Israel mengalami keajaiban Tuhan, dalam Yosua 6 ayat 18, setelah Yeriko runtuh, firman Tuhan berkata kembali kepada bangsa Israel. Yosua 6 ayat yang 18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Tetapi perhatikan di dalam Yosua 7 ayat yang pertama, saudara. Yang tadi kita sudah baca, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, sehingga bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Padahal Tuhan sudah perintahkan untuk bangsa Israel untuk mengkhususkan barang-barang itu untuk dimusnahkan. Tetapi ada satu orang yang terlihat tidak terlalu penting, bahkan mungkin orang menganggap bahwa ini nggak penting, melakukan sesuatu kesalahan sehingga yang mengalami dampak, yang mengalami konsekuensinya adalah satu bangsa dimurkai Tuhan. Murka Tuhan turun atas satu bangsa. Mungkin sebagian orang berkata bahwa ini tidak adil. Bagaimana mungkin sesuatu yang orang yang nggak terlalu penting, bahkan dikatakan tidak penting, orang yang biasa-biasa, tetapi justru ketika ia melakukan satu kesalahan, orang tersebut mengakibatkan bangsa Israel mengalami murka Tuhan. Dulu saya pernah berkata bahwa gini, saudara, kalau orang berpikir bahwa kalau raja, oke lah. Ketika raja melakukan sesuatu kesalahan, raja mengambil keputusan yang salah, yang mengalami dampak adalah satu bangsa, itu wajar. Tapi bagaimana mungkin ada satu orang yang terlihat biasa-biasa saja, justru ketika ia melakukan kesalahan, yang mengalami dampak adalah satu bangsa. Saya mau bilang, kita pun, saya pun orang biasa-biasa. Ketika saya melakukan satu kesalahan, kita melakukan kesalahan yang mengalami dampak, konsekuensinya bukan diri kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Ada keluarga kita, anak, istri, masa depan kita, pekerjaan, pelayanan kita. Kita yang memegang, saudara. Ketika kita salah, yang mengalami kegagalan bukan hanya diri kita, tapi orang-orang di sekeliling kita. Jadi saya mau pastikan kepada saudara untuk menjaga diri saudara dengan baik, melihat saudara dengan baik, apakah hari-hari ini aku berjalan dalam perkenanan Tuhan, aku melakukan seperti yang Tuhan firmankan, atau jangan-jangan aku melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan sehingga murka Tuhan bisa turun, dapat turun dalam kehidupanku, dalam kehidupan keluargaku. Nah, perhatikan Yosua 7 ayat yang 2 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan, saudara. Setelah murka Tuhan turun, apa yang terjadi? Murka Tuhan turun atas bangsa Israel, apa yang terjadi, saudara? Yosua 7 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Dan kemudian kembalilah mereka kepada Yosua, orang-orang yang mengintai itu, dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang-orang pergi dan menggempur Ai itu.
Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Nah, setelah murka Tuhan turun atas bangsa Israel, apa yang dialami oleh bangsa Israel? Poin yang kedua, mereka tidak menyadari bahwa murka Tuhan turun. Mereka menganggap seperti biasa-biasa saja. Apa yang terjadi, saudara perhatikan ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Mereka menggampangkan. Mereka merasa, aku sudah melewati kemenangan yang lalu. Hari ini aku percaya aku akan melewati kemenangan tanpa mengecek kehidupan mereka, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita melewati kemenangan, bukan berarti kita akan melewati kemenangan yang akan kita lewati nanti, saudara. Tetapi sebelum kita akan melewati itu, kita harus mengecek kehidupan kita. Apakah kita sedang melakukan sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan? Atau beberapa hari lalu, atau beberapa waktu lalu, kita sedang melakukan sesuatu yang gak berkenan kepada Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan undur dari hidup kita. Itu yang terjadi kepada Samson. Samson merasa baik, seperti yang sudah Tuhan tolong aku. Ketika ia terus melakukan sesuatu yang gak berkenan, Alkitab mencatat Tuhan undur dari dirinya. Seperti yang dialami juga oleh Raja Saul, saudara. Tuhan sertai Saul, tetapi ia terus melakukan sesuatu yang gak berkenan, sehingga akhirnya roh Tuhan undur dari hidupnya. Saya tidak memungkiri bahwa ekonomi penting, keuangan itu penting. Sekali lagi, tetapi yang menjadi prioritas bukan hal itu. Tetapi yang menjadi prioritas adalah perkenanan Tuhan. Kalau kita berpikir terus mencari uang tanpa berpikir perkenanan Tuhan, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Saya tidak memungkiri bahwa Tuhan akan memberkati orang yang rajin. Tuhan memberkati orang yang tidak malas. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang malas. Tuhan yang adil. Ketika orang itu rajin, Tuhan akan memberkati. Tetapi sekali lagi, yang menjadi prioritasnya bukan berkatnya. Yang kita cari bukan berkatnya, tetapi perkenanan Tuhan. Karena hidup kita, yang kita pikirkan bukan hidup yang di bumi, tapi hidup kekalan, yaitu di surga. Nah, sekali lagi, bangsa Israel tidak menyadari murka Tuhan turun. Penyertaan Tuhan tidak ada dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga ketika mereka maju, mereka mengalami kekalahan. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dulu kita berkata bahwa Tuhan, bukankah Alkitab berkata? Ketika kita mengalami kegagalan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah Alkitab berkata, walau 1.000 rebah di sisi kita, 10.000 rebah di sisi kanan kita, kita hanya diam saja. Kita tetap berdiri tegak. Tetapi kenapa hari-hari ini aku juga ikut-ikut rebah? Dan itu sangat menggelikan, itu sangat lucu, saudara. Saya mengajak untuk kita cross-check diri kita hari-hari ini. Atau jangan-jangan, saudara, hari-hari ini kita sedang terus mengalami kesulitan bertubi-tubi. Hal buruk terjadi, itu disebabkan konsekuensi, dampak dari perbuatan dosa, perbuatan sesuatu yang jahat yang Tuhan tidak berkenan. Dan poin yang kedua, kita harus menjaga diri kita untuk terus ada dalam perkenanan Tuhan. Sehingga Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Atau sebaliknya, dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat kedua, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Sekali lagi saya katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa kita. Sekali lagi saya mau ngajak untuk kita cross-check diri kita. Saat kita mendengar, saya mau mengajak untuk saudara sungguh-sungguh merenungkan dan melakukan. Ayo hari ini kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika saudara bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka pemulihan akan terjadi. Maka Tuhan akan tolong. Atau sebaliknya,
saudara akan terus melakukan sesuatu yang gak berkenan. Sehingga Tuhan undur dari hidup saudara. Kelihatannya sih baik-baik saja, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kelihatannya baik-baik saja. Tetapi ujungnya akan mengalami tawar hati. Mulai iman mulai lemah. Mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Saya ajak terus saudara untuk kita terus membangun hubungan di tengah kondisi yang sulit ini. Cuma satu kok, untuk kita bisa lepas dari kondisi yang sulit di dunia ini, yaitu saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, izinkan untuk saya berbagi satu hal, bukan cerita keberhasilan saya mengikuti Tuhan, justru saya akan berbagi cerita yang saya bilang bahwa saya mengalami kegagalan mengikuti Tuhan. Sejak awal saya mengenal Tuhan, sejak awal saya mengalami Tuhan dalam kehidupan saya memastikan diri saya untuk saya, ketika saya mau melangkah, ketika saya berbuat, ketika saya melakukan sesuatu, ketika saya akan, sebelum saya bertindak, berbuat sesuatu, saya akan hadapkan kepada Tuhan. Saya meminta izin, apakah Tuhan mau atau tidak, apakah Tuhan setuju atau tidak. Mungkin sebagian orang berkata bahwa kamu seperti orang yang tidak punya prinsip. Tetapi justru saya mau berkata kepada saudara, itu prinsip saya seperti yang firman Tuhan katakan. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Atau bahasa lain, usahakan untuk Tuhan memerintah atas hidupmu, maka semuanya akan ditambah kepadamu. Saya berusaha untuk menghadapkan segala sesuatu yang ada dalam diri saya. Keputusan, langkah, apapun yang saya mau ambil, saya hadapkan kepada Tuhan. Tuhan berkenan atau tidak? Kalau Tuhan mau, kalau tidak, saya tidak akan melakukan. Seperti yang tadi saya katakan, saya tidak menceritakan sebuah keberhasilan saya, tetapi justru saya menceritakan sebuah kegagalan saya ketika saya mengikut Tuhan. Dan tentu saya berharap saudara mengambil sesuatu yang positif, bukan sebaliknya malah mengikuti apa yang saya lakukan. Dan pada waktu itu, saya sedang ingin membeli sebuah barang, saudara. Saya rasa saya mampu untuk membeli barang tersebut. Kebetulan barang tersebut adalah barang online, saudara. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya ingin ini. Seperti itu kita kan? Tuhan saya ingin itu. Lalu saya mendengar Roh Kudus berbicara, saya percaya Roh Kudus menyampaikan apa yang daripada Tuhan, berbicara dalam hati saya, jangan beli. Tetapi karena rasa ingin, rasa mau yang berlebih, saya memaksa untuk membeli barang tersebut. Akhirnya saya beli. Karena ada durasi pengiriman, sambil menanti durasi pengiriman, ada di dalam hati saya itu ada ketidakdamaisejateraan. Lalu menanti durasi pengiriman, di hari pertama saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan seperti tidak bicara apapun. Saya tahu bahwa saya salah. Hari kedua saya bertanya kepada Tuhan, saya berdoa, saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Tetapi saya rasa kering, saudara. Tuhan tidak berbicara apapun. Roh Kudus tidak berbicara apapun dalam hati saya. Dan ini membuat saya merasa sesuatu yang mengerikan. Mungkin sebagian orang kalau mereka biasa untuk mendengarkan suara Tuhan, dan ketika Tuhan tidak berbicara dalam kehidupannya, itu sesuatu yang mengerikan. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Di hari ketiga sambil menanti, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya tahu bahwa saya salah. Kalau ketika barang itu sampai, kalau itu rusak, kalau itu hilang, tidak sesuai ekspektasi saya siap kok nerima konsekuensinya. Yang saya pikirkan adalah materinya. Hari keempat, barang belum datang. Doa saya tetap sama. Saya tahu saya salah. Kalau nanti barang akan datang, rusak, hilang, atau tidak sesuai ekspektasi saya terima konsekuensinya. Lalu ketika barang itu datang di hari yang sudah tentukan, datang, lalu saya lihat sesuai ekspektasi, tidak hilang, tidak ada kerusakan, lalu saya hadapkan ke Tuhan. Tuhan, saya tahu bahwa barang tersebut tidak rusak. Saya tahu bahwa saya salah. Saya salah. Tapi kalau boleh Tuhan, kalau boleh saya ingin jual saja
agar saya berkenan di hadapan Tuhan, agar saya sesuai dengan yang Tuhan inginkan sebelumnya. Saya sadar, sekalipun barang ini ada di depan saya, tetapi saya tidak merasakan damai sejahtera. Lalu apa yang Roh Kudus katakan dalam kehidupan saya, saudara? Ketika saya berdoa tersebut, Roh Kudus ngomong, mungkin barangmu tidak hilang. Mungkin barangmu sesuai ekspektasi. Mungkin barangmu tidak mengalami kerusakan. Yang kamu beli tidak mengalami kerusakan. Kamu berpikir sesuatu yang materi. Tetapi padahal kamu harus tahu yang penting, yang berharga itu bukan barangmu. Tetapi adalah ketika Tuhan tidak berbicara dalam kehidupanmu. Ketika Roh Kudus ngomong itu dalam hati saya sadar bahwa yang terpenting saya telah menggeser sesuatu yang penting. Yang seharusnya yang penting adalah mendengar suara Tuhan. Tapi saya bergeser yaitu harta. Yaitu sesuatu yang dunia tawarkan hari-hari ini. Saya mengajak untuk kita sebelum mengambil keputusan, bertindak, melangkah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pengambilan keputusan, mari hadapkan kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Mungkin sebagian orang berkata, wah bagaimana mungkin aku bisa mendengar? Jangan-jangan itu suara hati. Jangan-jangan itu bukan suara Tuhan. Saudara, saya belajar saat saya mendengarkan suara Tuhan. Caranya gampang. Pokoknya lakukan aja. Berjalannya waktu kita akan mengerti bahwa itu suara Tuhan atau suara hati kita. Lakukan saja. Meski kadang tidak masuk akal. Mungkin tidak natural dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang kepada saudara bahwa perkataan Tuhan, firman Tuhan, suara Roh Kudus itu sesuatu yang supernatural. Di luar logika kita. Di luar akal kita. Lakukan saja tuh, saudara. Apa yang Tuhan katakan. Jangan takut dianggap sesat, saudara. Seperti yang dialami oleh Abraham. Ketika itu Abraham tidak mempunyai anak selama beberapa tahun, berpuluh tahun. Ketika itu Tuhan berkata dalam hidupnya dan akhirnya ia mengalami suatu mujizat. Ketika ia sudah tua, Abraham memiliki anak. Tetapi perhatikan di bagian berikutnya, saudara. Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Anak kandungnya, saudara. Bersama dengan Sarah. Lalu dia bawa anak itu ke atas gunung. Dia mau tusuk anak tersebut. Dia mau sembelih anak tersebut. Mau korbankan anak tersebut. Siapa yang tahu? Dan mungkin kalau hari-hari ini Abraham ada bersama-sama kita, kita akan menganggap bahwa Abraham sesat. Tetapi apakah saudara berani? Apakah kita berani berkata bahwa di dalam Alkitab Abraham sesat? Tidak. Ia melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan ketika Tuhan menyuruh, meminta untuk kita melakukan sesuatu, lalu kita tidak mau, kita sedang menyampingkan Tuhan yang seharusnya bertata dalam kehidupan kita. Tetapi keinginan kita, kemauan kita yang bertata dalam kehidupan kita. 1 Petrus ayat 3 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Terjemah lain berkata seperti ini, saudara. Sebab Tuhan selalu perhatikan orang-orang yang menuruti kemauannya. Menuruti perkataannya, saudara. Dan Tuhan selalu mendengar doa-doa mereka. Jadi kalau hari ini, saudara, ketika engkau mengalami situasi sulit yang bertubi-tubi, engkau mengalami beban yang terus bertubi, engkau merasa, ini kok tidak selesai-selesai. Engkau harus cross check, jangan-jangan engkau tidak menuruti kemauan Tuhan. Engkau menuruti keinginanmu sendiri. Dan Tuhan selalu mendengar doa-doa mereka, doa-doa yang menuruti kemauannya. Tetapi Tuhan melawan orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Ketika kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak mengikuti kemauan Tuhan, menuruti kemauan Tuhan, saya mau pastikan kita melakukan sesuatu kejahatan di mata Tuhan. Hidup kita tidak ada perkenanan di hadapan Tuhan. Dan saya tekankan kepada saudara bahwa yang mengalami konsekuensi bukan hanya diri kita, tetapi keluarga kita, orang di sekeliling kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Jadi saya ajak untuk kita bertindak dengan hati-hati hari-hari ini. Dan kalaupun saudara sedang mengalami situasi yang baik-baik saja, pekerjaanmu baik-baik saja, gajimu cukup tidak dikurang,
dan engkau tidak mengalami situasi yang sulit sama sekali, saya mau berkata kepada saudara, izinkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini menjadi pegangan, menjadi sandaran dalam kehidupan saudara untuk berhati-hati, untuk bertindak, tetap ada di jalurnya Tuhan, tetap ada dalam target, yaitu mencari perkenanan Tuhan. Kehendak Tuhan harus ada dalam kehidupan kita. Sebelum saya akhiri, ada satu kalimat yang ingin saya katakan kepada saudara. Tuhan memberkati kepada orang yang totalitas mencari Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberkati kepada orang yang totalitas mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan berantusias, dengan antusias sungguh-sungguh bersemangat untuk melakukan segala perkataan yang Tuhan katakan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa biar firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi rema dalam kehidupan saudara dan mengubahkan kehidupan saudara. Sekali lagi, saudara dapat mengalami terobosan rohani saudara. Dan saya percaya ketika terobosan rohani dalam kehidupan saudara terjadi, maka terobosan dalam kehidupan sehari-hari akan mengikuti. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, terima kasih Pastor Theo buat firman Tuhan yang disampaikan. Sungguh saat kita mencari kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan perkenanan Tuhan, kita yakin dan percaya kehidupan kita akan dituntun dan kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita bersyukur, kita merenungkan firman Tuhan sehingga menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan sebentar lagi. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh menegur kami, menguatkan kami, menuntun kami Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan boleh ada buat setiap kehidupan kami. Kami memberkati Tuhan Pastor Theo yang telah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Berkati pelayanannya dan keluarganya. Kiranya Bapa Engkau pakai terus beliau Tuhan sehingga beliau menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi banyak bangsa Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat firman Tuhan dan juga berkat Tuhan yang Kau berikan sampai hari ini. Saat ini kami mau memberi, kiranya Tuhan kami mau memberi dalam ketaatan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang akan memberikan persembahan. Kami percaya Bapa saat kami memberi kami bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Dan sama-sama kita akan menyaksikan Remake News. Was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. Puji Tuhan, kita sudah beribadah dan di akhir ibadah pada hari ini saya terus mengajak untuk kita berantusias bersemangat di ibadah-ibadah berikutnya. Dan saya terus mengajak untuk kita mempersiapkan diri dengan baik, dengan pakaian yang baik, di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga kita menyembah, memuji di ibadah online Agape Church Samarinda. Dan selamat datang bagi Anda yang juga yang baru pertama kali mengikuti ibadah online service Agape Church Samarinda. Welcome home. Dan sebelum kita akan akhiri ibadah pada hari ini, saya akan memimpin kita semua dalam doa berkat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami beribadah meskipun lewat online service, tapi kami percaya lawatan Tuhan tidak akan pernah terbatasi Bapa. Engkau melawat kehidupan setiap jemaat yang ada di rumah. Dan hamba berdoa Tuhan, segala apapun yang dikerjakan sepanjang minggu ini dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam studi, dalam apapun yang mereka usahakan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan Yesus. Kalaupun mereka akan melewati situasi yang gak memungkinkan, situasi yang sulit, kami percaya Engkau Allah yang menjaga, melindungi, bahkan Allah yang menolong, memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka saat mereka berseru. Engkau Allah yang mendengar. Ketika mereka mengangkat tangan-Mu, Engkau akan turun tangan dalam kehidupan mereka. Dan terimalah berkat pada pagi hari ini, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Allah Abraham, Ishak dan Israel akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang engkau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Karena Ialah Allah El Shaddai. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang menerima berkat pada hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Name
my final